381 negara Ganwu Universe. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Nine Star. Di samping Villa Luo Feng, ada villa kayu. Luo Feng mengikuti tangga menuju villa 3 tingkat ini, dan pintu kacanya tertutup. Berderit, Luo Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini adalah ruangan dengan luas setidaknya 100 kaki persegi. Di dalamnya ada beberapa meja komputer dan di setiap meja ada laptop. Di depan setiap laptop ada seseorang yang mengetik di keyboard virtual, mencari informasi. Ada total 21 pekerja di ruangan itu. Di kursi paling dekat ke belakang, di meja terbesar ada seorang pemuda yang tampak sangat mirip dengan Luo Feng. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih kurus. Kakak, Luo Hua berteriak kaget. Di sini cukup ramai. Luo Feng tersenyum saat dia mengamati ruang kerja. Tuan Luo, apa kabar? Tuan Luo, orang-orang di dalam dengan cepat berdiri dan membungkuk. Kelompok pekerja ini semuanya adalah mitra dan sesama investor Luo Hua. Karena dia terbiasa dengan pekerjaan mereka, dia telah membawa mereka ke alam semesta virtual. Meskipun dia memiliki AI untuk membantunya, tetap saja ada perbedaan antara AI dan manusia. Kakak, mengapa kamu datang ke sini? Ayo, kita ke sana untuk mengobrol. Tunggu. Luo Hua segera kembali ke komputer, memasukkan beberapa perintah sebelum berlari menghampiri. Ayo pergi. Di samping ruang kerja, ada ruang minum teh. Luo Feng dan Luo Hua duduk. Kakak datang berkunjung saat aku sedang bekerja adalah pemandangan yang langka. Luo Hua tertawa. Begitulah. Luo Feng tersenyum. Besok, ada lelang Ganwu 3 tahunan. Lelang Ganwu. Luo Hua tampak tercengang setelah mendengarnya, lalu ia menunjukkan kegembiraan, berkata, apakah ini lelang tingkat tertinggi yang legendaris di negara jagat Ganwu? Selama percakapanku dengan para investor sebelumnya, aku mendengar mereka menyebutkannya. Kudengar persyaratan untuk lelang itu sangat tinggi. Persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Luo Feng mengangguk. Sial, Luo Hua membelalakkan matanya, klien bintang 3. Tingkat lelang ini benar-benar tinggi. Klien bintang 3, jumlah total klien bintang 3 di bidang bintang gunung naga hitam sungguh menyedihkan. Mereka semua adalah tokoh besar. Luo Feng tertawa dan berkata, alasan mengapa aku di sini adalah untuk bertanya, $2 triliun alam semesta yang kuberikan kepadamu 2 tahun yang lalu, bagaimana keadaannya? Berbicara tentang itu, Luo Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan kegembiraan, berkata, $2 triliun alam semesta, bahkan di dalam pasar keuangan alam semesta dan banyak investasi lainnya, dianggap sebagai modal besar. Ada banyak pro dan kontra untuk modal besar, yang baik adalah kita benar-benar dapat memengaruhi pasar hingga tingkat tertentu, yang buruk adalah tidak begitu mobile, ingin melikuidasinya mungkin terkadang sulit. Tahun lalu selama bursa, mencapai puncaknya hingga 50% lebih. Namun, selama masa sulit, kami impas. Kami telah mengumpulkan banyak pengalaman modal, menyempurnakan taktik investasi kami. Tahun ini, titik tertinggi mencapai puncaknya dengan laba sebesar 3,6 triliun dolar AS. Namun akhir-akhir ini tidak sebagus sebelumnya, kami masih memiliki modal 3 triliun, namun, jangan khawatir, kami harus bersabar, saat ini saya hanya menunggu harga pasar meledak. Luo Hua tertawa. Luo Feng mengangguk, saya butuh sejumlah uang untuk digunakan. Berapa banyak yang dapat Anda tarik? Jika Anda butuh uang, maka kita harus melikuidasi. Bagaimanapun, modal saya tidak dalam bentuk tunai. Luo Hua menekankan, namun untuk melikuidasi sekarang, kakak, sejujurnya, rencana saya hampir selesai dalam setengah tahun ini. Saat ini hanya menunggu harga meledak dan mendapatkan jumlah yang besar. Menjual sekarang, itu sama sekali tidak sepadan. Kakak, jika Anda terburu-buru, saya dapat menjual semuanya dalam sehari. Namun, menjual dengan jumlah yang besar seperti itu akan dengan mudah menjatuhkan harga. Saya perkirakan keuntungan sebesar 2,8 triliun sudah cukup bagus. Oh, Luo Feng mengangguk, tidak usah terburu-buru, lelang ini akan berlangsung selama 10 hari. Jika saya tidak punya cukup uang, saya akan menghubungi Anda. Oke, Luo Hua mengangguk. Pertemuan terbesar di negara Ganwu Universe, lelang Ganwu. Luo Feng sudah lama menantikan acara 3 tahunan itu. Kakak, saya bisa dihubungi kapan saja. Jika Anda membutuhkan uang dalam jumlah besar, segera beritahu saya.
Saya akan segera menjualnya untuk mendapatkan uang tunai, dan jika benar-benar mendesak, saya sudah berbicara dengan seorang teman, dia bisa meminjamkan Anda sejumlah uang tunai terlebih dahulu, menggunakan modal investasi saya sebagai penyelesaian. Kata Luo Hua. Luo Feng. Di sampingnya Susin tersenyum, ketika Anda kembali, Anda harus menceritakan semua tentang lelang itu. Aku juga tertarik dengan pertemuan terbesar di jagat Ganwu ini. Luo Feng mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan segera meninggalkan Teluk Bintang 9. Melambaikan seekor kuda terbang dan menungganginya ke sabuk transmisi. Transmisi. Luo Feng berdiri di dalam tempat transmisi, di tangannya ada undangan ke pelelangan Ganwu. Luo Feng segera menghilang dari Pulau Gunung Naga Hitam dan dikirim ke benua Ganwu, ke kota terapung di atas. Undangan itu menembakkan beberapa sinar cahaya yang menyebabkan pertahanan kota terapung itu secara otomatis membuka jalur dan membiarkan Luo Feng lewat. Ini adalah benua yang sangat elegan di antara awan-awan, kotanya sangat indah dan elok, bunga-bunga dan tanaman tersebar dan mudah dilihat di mana-mana, dan bangunan yang paling menarik perhatian dan sangat besar dari seluruh kota terapung adalah Balai Lelang. Setiap 3 tahun sekali, Lelang Ganwu akan selalu diadakan di sini di Balai Lelang. Tuan, apa kabar? Selamat datang di Lelang Ganwu tahun ini nomor tempat duduk Anda. Nona, apa kabar? Selamat datang di Lelang Ganwu tahun ini nomor tempat duduk Anda. Semua orang mengenakan pakaian mewah atau kuno, beberapa bertubuh ular sementara yang lain setinggi 7 hingga 8 meter. Jumlah orang yang datang untuk menghadiri lelang itu sangat banyak, sudah ada 2 antrean panjang yang terbentuk di pintu masuk aula lelang. Begitu banyak klien bintang 3. Luo Feng juga ikut mengantre. Di depannya ada seorang pria besar bertampang dingin yang tampak seperti api yang berkobar dan di belakangnya ada seorang kurcaci yang tingginya 1 meter dan dingin. Namun, dia memancarkan aura kekuatan alami, menyebabkan Luo Feng merasakan tekanan. Klien bintang 3, kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Sangat sedikit yang merupakan pengusaha besar atau pemuda dengan latar belakang besar. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Luo Feng melihat sekeliling. 2 antrean panjang yang menunggu untuk masuk ini setidaknya berjumlah beberapa ribu orang. Beberapa ribu penguasa sektor. Lelang ini, totalnya ada 16 pintu masuk. Oleh karena itu, bukan hanya di sini orang-orang mengantre, ada 15 antrean lain yang terbentuk di sekitarnya. Saat ini jumlah penguasa sektor yang mengantre seharusnya sekitar 100.000. Kata babata, 100.000. Luo Feng tercengang. 100.000 penguasa sektor. Itu gila. Puda, ada lebih dari 1,31 juta dalam lelang sebelumnya. Apakah menurutmu akan ada lebih banyak kali ini? Pria berwajah besi besar yang tampak seperti bola api yang mengamuk di depan Luo Feng berkata dengan lembut. Ya, itu pasti akan melebihi kali ini. Dikatakan bahwa tahun ini ada kuota untuk memasuki alam semesta purba, dan kuota ini adalah kuota penguasa sektor. Level tertinggi yang diizinkan adalah untuk penguasa sektor untuk masuk. Banyak makhluk abadi datang ke sini ingin membeli kuota ini. Dan karena ini, banyak penguasa sektor datang ke sini. Di depan pria berwajah besi itu, seorang pria dengan suara serak, berpakaian jubah lengkap berbicara. Luo Feng tercengang, 1,31 juta. Alam semesta primal, berdiri dalam antrean, dia tentu saja mendengar banyak diskusi para penguasa sektor. Isi diskusi ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Karena, banyak topik yang mereka sebutkan membuat Luo Feng benar-benar bingung. Misalnya, kali ini di perbatasan ladang bintang, kami memiliki total 18 penguasa sektor, hanya 3 yang beruntung untuk kembali. 15 lainnya, mereka mungkin akan muncul setelah beberapa puluh ribu tahun, beberapa juta tahun, atau mereka mungkin tidak akan pernah muncul sama sekali. Tentara Tuodamu telah memberikan kontribusi besar di medan perang di luar wilayah bintang kali ini, selamat. Di sampingnya, para penguasa sektor saling mengenal, mendiskusikan topik-topik semacam ini. Luo Feng hanya mengedipkan matanya dan tetap diam saat dia mendengarkan. Saudara ini, dari keluarga atau organisasi mana kamu berasal? Sebuah tim di samping Luo Feng, salah satu dari mereka, seorang pria kurus bermata satu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Luo Feng. Tidak ada keluarga, tidak ada organisasi. Luo Feng menjawab dengan terus terang. Oh, pria bermata satu itu mengangguk saat mendengarnya, tidak bertanya lagi. Hanya dari aura mereka,
orang dapat dengan mudah menentukan tingkat kekuatan orang-orang di sekitar, kelompok besar penguasa sektor di sekitarnya, dapat dengan mudah melihat bahwa Luo Feng adalah orang yang jauh lebih lemah di antara mereka. Namun, dalam kelompok ini, semakin lemah seseorang, semakin banyak yang tidak dapat menyinggung perasaannya. Itu karena seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah dapat menjadi klien bintang 3, berarti latar belakangnya biasanya sangat mengerikan. Tuan, apa kabar? Selamat datang di lelang Ganwu ini nomor tempat duduk Anda. Luo Feng menerima tiket, melihat selembar kertas hitam, setengahnya tembus pandang dengan layar di atasnya. Di layar ditampilkan, .knd 99.286. Benar-benar besar. Memasuki lelang, Luo Feng setengah linglung. Seluruh lelang itu mirip dengan salah satu lapangan sepak bola di bumi, sekelilingnya kabur dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di aula lelang ini terlalu banyak. Total ada 3 juta kursi di sini, setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng mengangguk. Setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter, tempat duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan sekilas pandang, mustahil untuk melihat ujung aula. Seolah-olah sebuah dunia terbentuk hanya dengan menyatukan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi struktur fisik yang besar tamu, Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di sana. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam semesta Ganwu, menurut perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak makhluk abadi, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan detak jantungnya berpacu. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar. Tuan, apa kabar? Selamat datang di lelang Ganwu ini nomor tempat duduk Anda. Luo Feng menerima tiket, melihat selembar kertas hitam, setengahnya tembus pandang dengan layar di atasnya. Di layar ditampilkan, .knd 99.286. Benar-benar besar. Memasuki lelang, Luo Feng setengah linglung. Seluruh lelang itu mirip dengan salah satu lapangan sepak bola di bumi, sekelilingnya kabur dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di aula lelang ini terlalu banyak. Total ada 3 juta kursi di sini, setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter, tempat duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan pandangan sekilas, mustahil untuk melihat ujung aula. Seolah-olah sebuah dunia terbentuk hanya dengan menyatukan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi tamu yang berstruktur fisik besar, Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di sana. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam semesta Ganwu, menurut perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak makhluk abadi, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar. Tuan, apa kabar? Selamat datang di lelang Ganwu ini
ini nomor tempat duduk Anda. Luo Feng menerima tiket, melihat selembar kertas hitam, setengahnya tembus pandang dengan layar di atasnya. Di layar ditampilkan, .KND 99.286. Benar-benar besar. Memasuki lelang, Luo Feng setengah linglung. Seluruh lelang itu mirip dengan salah satu lapangan sepak bola di bumi, sekelilingnya kabur dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di aula lelang ini terlalu banyak. Total ada 3 juta kursi di sini, setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Setiap kursi lebarnya 6 meter dan tingginya 10 meter, tempat duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan pandangan sekilas, mustahil untuk melihat ujung aula. Seolah-olah sebuah dunia terbentuk hanya dengan menyatukan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi tamu yang berstruktur fisik besar, Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di sana. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam, semesta Ganwu, menurut perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak makhluk abadi, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi tamu yang berstruktur fisik besar, Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di sana. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam semesta Ganwu, menurut perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak makhluk abadi, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi tamu yang berstruktur fisik besar, Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di sana. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam semesta Ganwu, menurut perkiraan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak makhluk abadi, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar. Kekaisaran Ganwu luar biasa kuatnya. Bahkan gurumu tidak dapat menandinginya. Makhluk abadi hanya dapat menundukkan kepala mereka di hadapan kekaisaran Ganwu yang sangat besar. Lagi pula, ada banyak pejuang di kekaisaran Ganwu. Tentu saja,
Kekaisaran Ganwu tidak akan dengan sengaja membuat marah orang-orang seperti gurumu yang tidak terikat pada organisasi manapun dan juga sangat kuat. Namun, jika mereka benar-benar mulai bertarung, setelah membayar harga tertentu, tidak akan ada masalah untuk membasmi orang-orang seperti gurumu, desah Babata, tidak ada yang dapat dilakukan. Itulah kekuatan angka. Luo Feng mengangguk. Saat dia melihat pelelangan, kursi yang tak terhitung jumlahnya, dan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, dia mengerti apa arti kekuatan angka. 3 jam kemudian, tamu, sebuah suara yang jelas langsung menyebar dan bergema di sekitar pelelangan. Semua orang di pelelangan yang luas itu dengan cepat tenang dan menjadi tenang. Luo Feng melihat ke arah tengah pelelangan. Seorang lelaki tua botak dengan tempurung kura-kura hitam di punggungnya berdiri di tengah pelelangan. Di atasnya ada proyeksi 3D dari lelaki tua ini yang tingginya 1000 meter. Semuanya, selamat datang di lelang Ganwu kali ini. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari perusahaan virtual Universe Network, Universe First Bank, Universe Galaxy Bank, Battle Axe Coliseum, Universe Mercenary Alliance, dan Ganwu Empire. Lelaki tua itu tersenyum. Saya yakin banyak dari kalian yang mengenali saya. Kalian semua bisa memanggil saya Batuo Tua. Sekali lagi, Batuo Tua akan menjadi tuan rumah kalian untuk jamuan makan yang luar biasa ini. Dalam lelang Ganwu terakhir kita, ada 1.316.038 peserta. Kami baru saja selesai menghitung jumlah peserta dalam lelang kali ini. Apakah ada yang tahu berapa jumlah orangnya? 1.823.959 orang. 1,8 juta. 500.000 lebih banyak dari yang sebelumnya. Seluruh lelang tiba-tiba berubah menjadi kegemparan yang dahsyat. Orang terendah di sini adalah klien bintang 3. Di antara kursi-kursi yang penuh sesak, Luo Feng mendecakkan bibirnya dan mendesah dalam hati, di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, kekayaanku dapat berada di peringkat 100 teratas. Namun, di seluruh kekaisaran Ganwu, setelah mencapai posisi yang berbeda, hal-hal yang Anda lihat juga berubah. Sebelum mencapai kualifikasi minimum klien bintang 3, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam lelang Ganwu ini. Saya akan berhenti bicara basa-basi. Waktu untuk memulai lelang kali ini secara resmi sudah dekat. Sama seperti biasanya, kita akan mengadakan lelang terlebih dahulu sebagai pemanasan sebelum kita memulai secara resmi. Orang tua bercangkang kura-kura itu menunjuk ke samping. Dalam sekejap, layar raksasa muncul. Sebuah galaksi yang indah dan memesona muncul. Galaksi demi galaksi melintas dengan cepat. Masing-masing galaksi ini memiliki banyak planet kehidupan, dan ada banyak petarung kuat di dalam planet kehidupan. Ini adalah medan bintang tanah. Dari 13.000 medan bintang di Kekaisaran Ganwu kita, ini adalah salah satu medan bintang yang lebih kecil. Total ada 668 galaksi di seluruh medan bintang. Sebelumnya, ini adalah tanah makhluk abadi. Namun, makhluk abadi ini bersiap untuk memulai petualangan hidup dan mati, jadi dia ingin menjual seluruh medan bintang. Jadi, lelang pemanasan untuk lelang kita adalah medan bintang ini, medan bintang tanah. Teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu dengan keras. Lelang menjadi gempar. Luo Feng, yang sedang duduk di kursi besar, juga terkejut. Medan bintang tanah. Melelang medan bintang begitu saja. Perlu diingat bahwa peradaban tingkat rendah seperti Kekaisaran Silver Blue hanya berisi 8 galaksi. Meskipun medan bintang tanah ini adalah medan bintang yang lebih kecil, ia masih berisi 600 galaksi. Barang pemanasannya adalah medan bintang kecil. Sepertinya banyak barang berharga dan mahal akan muncul di pelelangan kali ini. Kudengar barang paling berharga adalah tempat untuk menuju alam semesta purba. Lelang kali ini jelas merupakan salah satu lelang terbaik dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa suara diskusi terdengar dari kursi besar di samping Luo Feng. Lelang Ganwu diadakan setiap 3 tahun sekali. Namun, setiap lelang sedikit berbeda. Setiap 1.000 atau 10.000 tahun, lelang dengan harta karun tingkat tinggi akan diadakan. Biasanya, Anda dapat mengetahui tingkat lelang dari jumlah pesertanya. Lapangan bintang tanah. Selama Anda tidak membangun kerajaan Anda sendiri di dalam ladang bintang, Anda dapat menikmati perlindungan dari Kekaisaran Ganwu. Lapangan bintang seperti ini pasti dapat menjadi fondasi keluarga yang akan bertahan selama ribuan miliar tahun. Tempat ini dapat menjadi tempat untuk membesarkan prajurit dan membesarkan budak.
Hanya ada sedikit ladang bintang di dalam kekaisaran Ganwu, dan semakin sedikit dari mereka yang muncul dalam pelelangan. Sekarang, semua orang ajukan tawaran Anda. Harga awal, 300 unit elemen campuran, 400 unit elemen campuran, harganya langsung melambung tinggi. Pemandangan ini membingungkan Luo Feng dari kejauhan. Babata, harga satu galaksi sekitar 1000-10.000 dolar alam semesta. Medan bintang ini berisi total 668 galaksi, jadi secara teknis 200 atau 300 unit elemen campuran seharusnya sudah cukup. Luo Feng, kau berbicara tentang satu galaksi. Dan ini adalah seluruh medan bintang. Ini kasus yang sama sekali berbeda. Jika galaksi tersebar, mereka dapat dengan mudah diganggu oleh organisasi di sekitarnya yang dengan demikian akan menghambat perkembangan mereka. Dan seluruh medan bintang bersatu, kata Babata. Setiap galaksi dalam medan bintang saling mendukung, jadi akan sulit bagi organisasi di sekitarnya untuk menekan mereka. Jadi, satu medan bintang sangat berharga, kata Babata. Luo Feng memegang kartu hitamnya saat dia melihat ke arah layar besar di tengah. Angka-angka pada layar terus diperbarui -400 unit elemen campuran. 420 unit elemen campuran. 460 unit elemen campuran. Dalam sekejap mata, harga berubah menjadi 860 unit elemen campuran. 861, 868, 876, laju kenaikan melambat. 1000 unit elemen campuran, 1000 unit elemen campuran. Angka yang tiba-tiba muncul menyebabkan seluruh lelang menjadi sunyi dan tidak ada yang menawar lagi. 1000 unit elemen campuran, menghitung mundur 3 detik. 3, 2, 1. Selamat, IT pelanggan KBR 38293. Anda baru saja menjadi pemilik ladang bintang tanah. Suara lelaki tua bercangkang kura-kura itu terdengar sangat nyaring. Tidak banyak waktu lagi sampai pelelangan resmi dimulai. 58, 57, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suaranya bergemuruh seperti suara dewa. Pusat pelelangan menjadi sangat terang. Cahaya bersinar di wajah para petarung kuat di kursi mereka. Lelang kali ini resmi dimulai. Untuk barang-barang pertama kami, pelanggan kami dapat melihat 1000 item pertama yang dilelang di kartu lelang mereka. Harap buat persiapan yang diperlukan jika Anda ingin membeli sesuatu, teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Sekarang, untuk item pertama kami 92 makhluk hidup metalik dari klan Bona. Makhluk hidup klan Bona metalik dapat bergabung dengan pesawat ruang angkasa dan memberi mereka kemampuan generasi dan peningkatan diri. Makhluk hidup klan Bona metalik, totalnya 92. Tawaran awal adalah 200 miliar dolar alam semesta. 92 penawar tertinggi akan menerima makhluk hidup klan Bona metalik ini. Teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Dalam beberapa saat, banyak yang mulai memberikan tawaran mereka. Luo Feng duduk di singgasananya di antara kerumunan dan menundukkan kepalanya untuk melihat kartu hitam di tangannya. 92 item langsung jadi, cukup cepat. Bentuk kehidupan metalik ini benar-benar dapat menyatu dengan pesawat ruang angkasa, dan seiring bentuk kehidupan ini bertambah kuat, pesawat ruang angkasa itu juga akan terus meningkat. Menarik, Luo Feng memperhatikan tawaran yang terus meningkat, menggelengkan kepalanya, dan berhenti menawar. Barang lelang demi barang lelang dilelang seperti air yang mengalir. Tawaran akhir terendah adalah beberapa lusin miliar dolar alam semesta. Biasanya, tawaran akhir sekitar beberapa ratus miliar dolar alam semesta. Bagaimanapun, semua barang awal lelang berada di bawah kisaran harga ini. 1000 unit elemen campuran. Mungkin hanya klien bintang 4 yang dapat menawarkan harga seperti itu. Buah lanke adalah barang terbaik untuk membesarkan monster dan tanaman. Bahkan jika Anda terluka parah, mengonsumsi buah lanke dapat menyembuhkan Anda. Menggunakan 100 buah lanke sebagai satu unit, ada 39 unit buah lanke. Setiap unit memiliki tawaran awal sebesar 100 miliar dolar alam semesta. Sekali lagi, tawaran dimulai. Galaksi rata-rata dengan beberapa lusin ribu planet dihargai sekitar 100 miliar hingga 1 triliun dolar alam semesta. Luo Feng, beli unit berikutnya. Buah lanke ini sangat bermanfaat bagi tanaman rambat kontak awan, dan begitulah. Luo Feng akhirnya menghabiskan 180 miliar dan 181 miliar dolar alam semesta untuk membeli 2 unit buah lanke. Seragam pertempuran ras automaton.
Ini melindungi seluruh tubuhmu dengan sempurna. Lapisan terluar dari set seragam pertempuran ras automaton secara alami membentuk perisai energi, dan sumber energi untuk perisai itu berasal dari kristal energi di bagian dalam set seragam pertempuran. Set seragam pertempuran automaton ini adalah set seragam pertempuran kelas D8. Bahkan jika seorang anak kecil penjelajah bintang memakainya, bahkan seorang petarung tingkat penguasa domain 5 atau 6 tidak akan mampu membukanya. Bahkan kekuatan spiritual mereka tidak akan mampu menembusnya. Hanya ada satu set seragam pertempuran ras automaton. Ini pasti sesuatu yang ingin kamu beli untuk murid kesayanganmu atau cucumu. Dengan itu, mereka akan jauh lebih aman. Tawaran awal 1 unit elemen campuran. Teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Barang ini mengejutkan Luo Feng. Pemakainya tidak memerlukan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan. Set seragam tempur ras automaton ini, Luo Feng belum pernah mendengarnya. Namun, tidak akan ada gunanya jika seorang penguasa sektor mengenakan benda ini. Sial, harganya melambung tinggi. Luo Feng melihat hasilnya yang membuat rahangnya ternganga, 9,8 unit elemen campuran, ini adalah harga akhirnya, mendekati 10 unit elemen campuran. Barang yang murni untuk diberikan kepada murid atau cucu kesayanganmu, sebenarnya mendekati harga semua harta yang diperoleh Luo Feng di dunia dalam dunia. Luo Feng jarang sekali menemukan set seragam tempur ras automaton dengan kemampuan bertahan yang begitu tinggi. Jangankan yang kelas D8, kamu mungkin bahkan belum pernah melihat yang kelas C. Barang semacam ini murni barang mewah. Orang yang membeli set seragam tempur ini mungkin adalah makhluk abadi, kata Babata. Barang demi barang berlalu, segala macam barang membuat orang pusing. Barang-barang itu akan membuat penguasa wilayah menjadi gila. Namun, dalam upacara terpenting Kekaisaran Ganwu, ada sekitar 1 juta penguasa sektor dan bahkan beberapa makhluk abadi yang tidak akan bersikap lunak dalam penawaran mereka. 3 kelompok barang, total 3.000 barang, terjual dengan cepat. Sekarang tiba kelompok barang keempat. Semua orang dapat melihat 1.000 barang berikutnya di kartu lelang mereka. Jika Anda melihat sesuatu yang ingin Anda beli, silakan lakukan persiapan yang diperlukan. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu tetap tersenyum saat berbicara. Lelang tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak sekali petarung kuat di singgasana mereka memperhatikan kartu mereka untuk melihat 1.000 barang berikutnya yang akan dilelang. Persenjataan Nansen. Persenjataan Nansen. Ini adalah salah satu dari 9 senjata hebat untuk pembaca roh jenis pengendali, senjata Nansen. Luo Feng, ini adalah senjata spiritual yang paling cocok untukmu. Kamu harus membeli senjata Nansen ini. Tepat setelah Luo Feng selesai melihat, teriakan energi Babata terngiang dalam pikirannya pengendali. Salah satu dari 9 senjata dewa. Persenjataan Nansen. Luo Feng melihat dengan rasa ingin tahu ke bawah pada kertas hitam di tangannya. Layar pada kertas itu memiliki penjelasan rinci tentang 1.000 item. Ini paling cocok untukmu Luo Feng. Biasanya sangat sulit untuk membeli satu Luo Feng, kamu pasti harus membelinya. Aku mengerti, biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Luo Feng melihat dengan saksama layar pada kertas itu. Luo Feng dengan cepat dapat menemukan item persenjataan Nansen. Dengan mengetuk dengan lembut, dia mengakses penjelasan rinci tentang item itu. Persenjataan Nansen, salah satu dari 9 senjata dewa untuk pembaca roh tipe pengendali. Nama lengkapnya adalah Huntian Yan atau Huntian Yan 9 lapisan. Bentuk normal persenjataan Nansen adalah batang L memanjang berwarna emas gelap. Di dalamnya terdapat 10.081 bilah emas setipis sayap jangkrik. Setiap bilah diresapi dengan ukiran dan energi yang mendalam dari hukum asal. 9 senjata pengendali dewa, yang merupakan perwujudan hukum asal, yang 8 diantaranya adalah emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya. 8 hukum asal ini kemudian dapat digabungkan untuk membentuk hukum agung baik waktu maupun ruang. Senjata dewa terakhir dari 9 senjata dewa diciptakan dari perpaduan waktu dan ruang, 2 hukum asal yang paling mendalam. Dan persenjataan Nansen adalah campuran emas dan waktu. Karena kedua hukum asal ini menyatu untuk membentuk senjata dewa, kekuatannya sangat besar. Persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Setiap bentuk lebih kuat dari yang lain. Demikian pula, kesulitan untuk menggunakan masing-masing bentuk ini melonjak saat seseorang naik level. Persenjataan Nansen 9 lapis sangat sulit dikuasai.
Bentuk pertama, untuk tingkat bintang, sangat sulit. Untuk dapat melepaskan bentuk pertama selama tingkat bintang, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam level itu. Bentuk ketiga, untuk dapat melepaskannya selama tingkat alam semesta, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam level yang sama. Tidak akan terlalu sulit untuk memperoleh 1000 kemenangan beruntun bahkan di Battle Axe Coliseum yang besar. Bentuk keenam, untuk dapat melepaskannya di level penguasa domain, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam level yang sama. Memperluas medan ke negara Ganwu Universe, bahkan seluruh umat manusia, seorang penguasa domain yang dapat melepaskan bentuk keenam akan dianggap sebagai salah satu prajurit puncak di level yang sama dan bahkan sebanding dengan binatang bertanduk emas level yang sama. Bentuk ketujuh, jika itu adalah penguasa sektor level 9 yang mampu melepaskannya, orang itu akan berada di puncak penguasa sektor. Bentuk kedelapan, bentuk ini sangat sulit dicapai. Seorang penguasa sektor level 9 yang mampu melepaskan bentuk ke-8 akan dianggap tak terkalahkan di antara para penguasa sektor di seluruh negara Ganwu Universe. Bentuk ke-9, bentuk tertinggi. Dari waktu yang tak terlupakan dalam alam semesta yang luas ini, tidak ada penguasa sektor yang pernah mampu melepaskan bentuk ke-9. Ini karena penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-9 biasanya sudah menembus ke level abadi. Persenjataan Nansen sangat kuat, tetapi juga memiliki kelemahan. Itu kuat karena 9 bentuknya, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu lemah karena kesulitannya. Orang dengan keterampilan pemahaman yang buruk akan lebih baik dengan senjata roh biasa. Lelang dimulai pada 500 miliar dolar alam semesta. Totalnya ada 9 lapisan Hun Tianyan. Hebat, Luo Feng bergumam. Pada saat ini, duduk di kursi besar di sebelah kiri Luo Feng, seorang pria bersisik hitam yang tingginya hampir 60 meter berkata lembut kepadanya, "Saudara ini, apakah kamu menyukai 9 lapisan Hun Tianyan?" Persenjataan Nansen itu bukan untuk penggunaan orang normal. 9 senjata dewa semuanya sangat sulit digunakan, karena pemanfaatannya sebagian besar didasarkan pada pemahaman hukum asal. Tanpa kemampuan itu, lebih baik membeli senjata roh biasa, karena akan lebih baik untuk melepaskan kekuatan sejati seseorang. Ingat, dalam membeli senjata, ini bukan tentang membeli yang terbaik, tetapi apa yang paling cocok. Sangat masuk akal. Luo Feng tersenyum sambil melirik pria bersisik hitam besar itu. Pria bersisik hitam itu terkekeh dan membuka mulutnya yang lebar. Kesulitan 9 senjata dewa itu sangat membosankan. Seperti persenjataan Nansen itu, seorang penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-8 biasanya sudah bisa menembus ke tahap abadi. Adik kecil, bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti itu. Membeli sesuatu yang cocok untukmu akan lebih baik. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan tidak berbicara lagi, berpikir dalam hati, persenjataan Nansen ini paling cocok untukku. Luo Feng saat ini sudah memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal emas. Mengenai hukum ruang angkasa, meskipun Luo Feng tidak mengalami kemajuan apapun, dia berusaha keras untuk itu. Dengan kualitas seperti itu, dia pasti harus bekerja keras untuk menggunakan persenjataan Nansen. Luo Feng, potensi maksimum pesawat ulang-alik hanya sampai tingkat alam semesta. Saat ini, tubuh binatang bertanduk emasmu sepenuhnya mampu melepaskan kekuatan penuh pesawat ulang-alik. Itu bukan tantangan besar bagimu lagi. Dan persenjataan Nansen tidak takut kamu menggunakannya, hanya khawatir bahwa saat ini kamu tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. 9 bentuk sedang menunggu terobosanmu. Dimengerti, Luo Feng merasa sangat ambisius dan bersemangat. 9 bentuk, aku akan menerobos 1 lapisan pada satu waktu. Babata, menurutmu berapa harga persenjataan Nansen? Luo Feng bertanya. Jumlah mereka ada 9. Di antara para penguasa sektor di sini, hanya pengendali pembaca roh yang akan bersaing untuk mendapatkannya, dan hanya mereka yang berada di sepanjang jalur hukum asal emas dan ruang angkasa yang akan melakukannya. Namun, karena ukuran aula dan jumlah orangnya sangat besar, menurut perhitunganku, harganya akan melonjak tinggi. Namun, jumlah uang yang kau miliki seharusnya cukup. Baiklah, Luo Feng mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini, jumlah yang dimilikinya saat ini sekitar 3,986 triliun, mendapatkan persenjataan Nansen seharusnya tidak sulit. Seiring berjalannya waktu, senjata yang mahal dan berharga memicu perang penawaran,
dengan cepat dibeli dan dilelang di aula lelang yang sangat luas. 99% orang yang hadir adalah penguasa sektor, yang lainnya adalah orang-orang dengan latar belakang yang besar atau yang tidak akan pernah mati. Barang lelang berikutnya adalah persenjataan Nansen. Itu adalah salah satu dari 9 senjata dewa. Mengenai kekuatan persenjataan Nansen, aku yakin semua orang sudah mengetahuinya. Banyak pengendali penguasa sektor terus-menerus khawatir tentangnya, namun begitu mereka mulai memahami hukum asal dan terobosan, senjata roh mereka saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, dengan persenjataan Nansen, seseorang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ia tidak takut kau menggunakannya, hanya saja kemampuanmu mungkin tidak memadai. Persenjataan Nansen, 9 bentuk. Jika kau mampu melepaskan bentuk ke-9, di alam semesta yang luas, tidak hanya di antara ras manusia, tetapi bahkan ras automaton, ras binatang buas atau bahkan binatang buas angkasa, kau mungkin akan merasa sulit untuk menemukan lawan. Suara lelaki tua bercangkang kura-kura itu bergema, baiklah, kita akan mulai menawar sekarang, totalnya ada 9 penawaran tertinggi akan dipilih. Tawaran awal terendah adalah, $500 miliar alam semesta. Seketika, tanpa akhir yang terlihat, gambar-gambar kabur dari kursi-kursi ukuran raja yang besar, jutaan penguasa sektor dan bahkan makhluk abadi, banyak di antaranya mulai menawar. Kursi-kursi ukuran raja yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya, Luo Feng duduk di dalamnya, dia juga mulai mengetik tawarannya, $600 miliar alam semesta. Sialan, Luo Feng menatap, angka-angka di layar terus melonjak, layar menampilkan semua 9 tawaran teratas, 550 miliar, 600 miliar, 660 miliar, 700 miliar. Harga-harga terbang dengan cepat, 800 miliar. Luo Feng mengetik lagi, 890 miliar, 900 miliar, 960 miliar. Angka-angka di samping dengan cepat naik melewati angka-angka Luo Feng, 1,5 triliun. Angka yang dilaporkan di layar melonjak dengan hebat. Kegilaan, Luo Feng menatap. Luo Feng, harga penawaran persenjataan Nansen biasanya akan naik hingga setidaknya 2 triliun dolar alam semesta. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Pikiran, itu benar, 2 triliun, 2,1 triliun, 2,11 triliun. Kecepatannya perlahan mulai menurun, 2,18 triliun. Luo Feng memasuki harga, menatap layar, angka harga tertinggi ke-9, kecepatan peningkatannya perlahan melambat, 2,19 triliun, 2,6 triliun. Itu melonjak lagi. Luo Feng mulai panik, meskipun dia dapat melihat banyak item yang biasanya sulit diperoleh di dunia nyata, namun jumlah orang kuat yang berkumpul di sini terlalu banyak, dia akan dengan mudah bertemu orang yang bersedia memberikan harga yang tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan harta karun ini. Memang, harganya terus naik, 3 triliun, 3,08 triliun, 3,1 triliun. Kenaikan harga menyebabkan Luo Feng menahan napas, matanya sedikit memerah. Babata, mengapa harganya naik ke angka yang tidak masuk akal seperti itu? Ini pelelangan, tidak mungkin untuk memprediksinya sepenuhnya. Terkadang mungkin ada 10 orang yang benar-benar menginginkan persenjataan Nansen, dan mereka mungkin adalah prajurit dengan banyak modal, maka harganya akan naik banyak. Lagi pula, hanya ada 9 item secara total. Setelah selesai, jika Anda ingin membeli persenjataan Nansen, itu akan tergantung pada keberuntungan sepenuhnya. Lagi pula, tidak setiap lelang Ganwu memiliki persenjataan Nansen. Babata berkata, tawar saja, Anda harus mendapatkannya. Dimengerti, Luo Feng menggertakkan giginya, melihat harga penawaran saat ini, memasukkan harga lain, 3,2 triliun. Namun setelah penawaran yang mengejutkan itu, harganya dengan cepat menembus angka 3,2 triliun. Babata, kirim pesan ke adikku, katakan padanya untuk segera meminjam sejumlah uang. Luo Feng bertanya, pertukaran dana tidak segera dilakukan setelah kesepakatan itu disegel. Sebaliknya, setelah semua 1000 item lelang dilelang, mereka akan melakukan pertukaran massal. Kakakmu telah membalas, mengatakan bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, temannya akan segera mentransfer dana. Saat ini dia paling banyak dapat mentransfer 2 triliun dolar alam semesta. Luo Feng sedikit santai. Peningkatan penawaran mulai melambat, jelas bahkan para penguasa sektor tidak memiliki sumber uang yang tak terbatas, 3,6112 triliun dolar alam semesta. Luo Feng mengetik. Di layar,
Perubahan angka mulai melambat, 3,6081, 3,6085, 3,6090, akhirnya angka-angka itu berhenti. Akhirnya harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3,6101 triliun dolar alam semesta. Harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3,6101 triliun, setelah hitungan mundur 3 detik, 3, 2, 1, selamat kepada 9 tamu, Anda telah menjadi pemilik persenjataan Nansen. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu berteriak keras. Kita lanjutkan, item berikutnya adalah. Luo Feng menatap layar slip hitam di tangannya, kata-kata muncul di sana. Selamat, tamu nomor ke-99.286, Anda telah berhasil menawar persenjataan Nansen, mohon bersiap untuk menandatangani dan menukarkan dana untuk item tersebut setelah lelang berakhir. Luo Feng, persenjataan Nansen ini akan selalu menemani Anda ke level alam semesta, level penguasa domain, level penguasa sektor, dan bahkan setelah Anda menembus level abadi. Ia akan menemani Anda selama 10.000, 100.000 tahun atau bahkan lebih lama. Ini akan menjadi mitra terpenting Anda, menemani Anda melalui hidup atau mati. Anda harus bekerja keras untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Babata menyemangati. Luo Feng mengangguk, dia tidak dapat menahan perasaan sangat gembira di dalam hatinya. Persenjataan Nansen, senjatanya sendiri. Setelah sekitar 1 jam, sejumlah barang lelang ini telah terjual. Luo Feng juga menukarkan dana dan menjadwalkan lokasi penukaran persenjataan Nansen di dunia nyata. Saat ini adalah kumpulan barang lelang kelima, semua orang seharusnya dapat melihatnya di layar mereka, 1000 barang berikutnya yang akan dilelang, apapun yang ingin Anda tawar, mohon bersiap. Suara lelaki tua bercangkang kura-kura itu bergema di aula lelang yang luas, para penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya di kursi berukuran besar semuanya menunduk melihat slip mereka. Luo Feng juga menundukkan kepalanya untuk melihat, dan dengan sekilas. Sial, buah kehidupan. Luo Feng tak dapat menahan senyum, dari 1000 item itu ada 1 buah kehidupan. Buah kehidupan, harga terendah 500 miliar dolar alam semesta, totalnya ada 12. Saldoku, aku hanya punya sekitar 374 miliar, bahkan tidak cukup untuk tawaran awal. Luo Feng mengusap kepalanya, mengedipkan matanya, merasa agak tak berdaya, harga terendah untuk buah kehidupan adalah 500 miliar dolar alam semesta. Namun, buah kehidupan itu setara dengan kehidupan kedua seorang penguasa sektor. Karena itu harganya akan meroket lebih tinggi lagi. Biasanya harganya melebihi 2 triliun, dan jika lebih banyak orang memperebutkannya, harganya mungkin akan lebih tinggi lagi. Kata Babata, tidak ada jalan lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menyerah pada buah kehidupan itu. Meskipun Hong menginginkan buah kehidupan untuk dirinya sendiri, dia juga siap menggunakannya untuk memelihara tanaman kontak awannya. Sebenarnya, memelihara tanaman kontak awan dengan buah kehidupan adalah tindakan yang sangat boros karena buah kehidupan itu sama berharganya dengan kehidupan kedua seorang penguasa sektor. Barang-barang yang digunakan untuk memelihara bentuk kehidupan tanaman adalah barang-barang yang jauh di bawah nilai buah kehidupan, seperti yang dibeli Luo Feng sebelumnya, buah air yang membengkak. Dulu, kamu bertarung untuk mendapatkan batu guntur agar bisa ditukar dengan harta karun di dunia dalam dunia. Pertukaran itu berlaku untuk menggunakan buah kehidupan untuk memelihara tanaman kontak awan. Namun sebenarnya, memakan terlalu banyak sekaligus tidak baik untuk tanaman. Energi kehidupan dari buah kehidupan terlalu banyak dan besar. Menelan semuanya sekaligus akan membuat tanaman membengkak, membuang banyak manfaat bermanfaat lainnya, itu hanya pemborosan. Buah kehidupan, penggunaan yang paling optimal bukanlah untuk memelihara kehidupan tanaman. Bukankah kamu sudah membeli 200 buah air pembengkakan? Petik 2. Buah air pembengkakan digunakan untuk memelihara binatang roh dan tanaman. Ia bahkan memiliki khasiat obat, dan porsinya lebih kecil dari buah kehidupan, membuatnya lebih mudah diserap. Tanaman kontak awan mungkin masih membengkak tetapi tidak akan pernah meledak secara internal seperti jika memakan buah kehidupan. Dengan menggunakan 1 buah air yang membengkak setiap 10 hari selama 3 tahun, dengan demikian menggunakan 100 buah, tanaman merambat kontak awan kakakmu Hong akan dapat tumbuh ke tingkat alam semesta 3 atau 4. Ini akan jauh lebih baik daripada menelan 1 buah kehidupan sekaligus. Buah kehidupan akhirnya mencapai tawaran 2,8609 triliun. Itu masih lebih murah daripada persenjataan Nansen, tetapi masih sangat mahal.
Kumpulan barang berikutnya mulai menampakkan diri, menyebabkan Luo Feng meneteskan air liur melihatnya. Namun, ia tidak memiliki cukup dana di sakunya. Bahkan jika aku tidak membeli, mencarinya juga tidak buruk. Luo Feng tersenyum sambil memegang slipnya, di atasnya terpampang 1000 barang. Ia dengan santai menelusuri semuanya dan melihat detailnya. Detail dan informasi dari setiap barang berharga memang membuka mata. Itu memungkinkan Luo Feng memperoleh pengetahuan tentang banyak barang rahasia alam semesta. Ketika Luo Feng berpartisipasi dalam pertemuan terbesar alam semesta, pelelangan Ganwu, adik laki-lakinya Luo Hua sedang berada di tempat kerjanya. Teluk Bintang 9, di dalam ruang kerja villa itu. Membosankan, berbaring di kursi, ada 6 laptop di atas meja di hadapannya. Ia mengamati setiap laptop, yang layarnya menampilkan halaman web berisi informasi tentang investasi pentingnya. Setelah setengah hari bermain gulat virtual dan setengah hari lagi bermain tembak-menembak, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sangat membosankan. Luo Hua berbaring, kakinya di atas meja. Pekerja lain di ruangan itu semua serius terlibat dalam pekerjaan mereka. Sebagai investor finansial, hari libur bisa setengah bulan, beberapa bulan atau bahkan setengah tahun tanpa harus melakukan apapun. Namun, begitu bola mulai bergulir, mereka akan menjadi sangat sibuk. Ya ampun, Expert 000891-9279 tiba-tiba muncul dengan harga yang sangat tinggi. Seorang wanita muda berteriak, "Oh!" Luo Hua yang awalnya bosan segera duduk, menarik kursinya dan meluncur ke arah meja, menatap tajam ke layar laptop kedua di sebelah kirinya. Layar itu jelas menampilkan harga baru yang lebih tinggi. Luo Hua tersenyum, "Saya tidak takut dengan air yang berombak, hanya takut dengan air yang tergenang." Kesempatan telah datang. Dalam investasi semacam itu, investasi awal Luo Hua telah turun 35%. Untuk investasi berisiko tinggi seperti itu, keuntungan semacam ini sudah dianggap tinggi. Satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah karena dia percaya diri. Dari 700 miliar dolar semesta awal, setelah 2 tahun investasi ini, jumlahnya telah tumbuh menjadi 800 miliar. Ini mungkin tampak seperti peningkatan bertahap, tetapi itu hanya karena dia belum menjual apapun, karena dia sedang menunggu kesempatan yang bagus. Semakin lama seseorang menunggu, semakin tinggi keuntungannya. Itu tergantung pada siapa yang lebih sabar. Saya harap kali ini semuanya akan berhasil. Luo Hua seperti ular berbisa, menatap tajam ke layar. Pasar investasi semesta yang besar tidak hanya mencakup dirinya atau investor dengan 2 triliun dolar semesta, bahkan termasuk klien bintang 4 dan bintang 5. Dia harus sangat berhati-hati, karena dia berurusan dengan pasar keuangan yang lebih besar, mudah untuk bertemu dengan pemain tingkat tinggi. Mereka mungkin departemen investasi dari negara-negara semesta, mungkin Bank Galaksi Semesta, atau Bank Pertama Semesta, atau bahkan beberapa organisasi besar. Saat ia bertemu dengan pemain tingkat tinggi dan tidak cukup berhati-hati, ia tidak hanya tidak akan menuai hasilnya tetapi juga bisa kehilangan nyawanya. Risiko keamanan finansial tingkat 3, ini memastikan bahwa mereka tetap berada dalam level aman. Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, awasi Expert 000891-92779, kalian tahu aturannya. Teriak Luo Hua, "Siap bos." Sekelompok pemuda dari bumi semuanya sangat bersemangat. Investasi Luo Hua kali ini, setiap periode transaksi memiliki jendela waktu 12 jam dan setiap pertukaran berlangsung sekitar 4 jam. "Bos, harganya naik dengan cepat, sudah naik 6%, apakah kita menjual?" "Tunggu." Luo Hua memerintahkan, "Sudah mulai turun, hanya tersisa kenaikan 5%, dan terus turun." Saat harga mulai bergerak, orang-orang memang khawatir, karena saat harganya turun sepertiga dari nilainya, dengan keamanan 3 level mereka, harganya sudah akan meledak. Kemudian modal 700 miliar akan berkurang menjadi 0, kembali ke 0. Luo Hua tanpa ekspresi, seperti ular berbisa, menatap tajam ke layar di depannya. "Kita masih punya waktu 2 menit sampai waktu pengumpulan. Harganya naik cepat, naik drastis. Selama periode pertukaran pertama, harganya naik 12%. Selama periode kedua, harganya naik 8%. Selama periode ketiga, harganya turun 6%. Selama periode keempat, harganya sedikit berguncang dan turun 0,8%. Dari keadaan stagnan sebelumnya,
harganya benar-benar tidak stabil. Bahkan pemain level tinggi tidak akan berani ceroboh di sini. Semakin besar investasi yang dimainkan, saat harganya turun, akan sulit untuk menjualnya bahkan jika seseorang menginginkannya. Jika dibandingkan, investor besar justru akan mengalami kesulitan dengan omset yang lebih tinggi daripada investor kecil. Selama periode kelima, omset mulai naik lagi, naik hingga 15%. Dalam kelompok yang berbeda, jual 30% barang. Luo Hua memerintahkan dengan dingin. Bos, kondisinya bagus sekarang. Melihat kegilaan hari ini, bahkan dengan semua investor kecil, besok akan gila lagi. Pasti akan ada periode kenaikan lagi. Tiba-tiba seseorang dari bawah berteriak, namun mereka tidak berani menunda tindakan mereka sama sekali. Perintah bos, orang bisa punya pendapat tentangnya tetapi tetap harus melaksanakan perintah. Ini karena di masa krisis, penundaan kecil pun bisa mengakibatkan kerugian besar. Barang kelompok 1 terjual habis. Barang kelompok 2 terjual habis. Barang kelompok 3 terjual habis. 3 kelompok kecil berteriak keras, Luo Hua yang duduk di kursinya di depan meja tersenyum, bagus sekali. Selama periode ke-6, harga terus naik. Membuatnya tampak seperti Luo Hua telah menjual terlalu dini. Sejumlah investasi ini memiliki total 700 miliar sebagai modal, menjual 30% barang, yaitu 210 miliar, bahkan dengan risiko keamanan tingkat ketiga, jumlahnya masih meningkat hari ini. Kita telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 20 hingga 30 miliar dolar alam semesta dalam waktu singkat. Para pemuda terlibat dalam diskusi, namun terlepas dari diskusi mereka tidak berani menentang perintah Luo Hua. Jual 10% barang, lanjutkan dengan 10% lainnya. Selama periode ke-7, Luo Hua benar-benar melakukan 2 pertukaran, dan selama periode ke-7 ini, jumlahnya masih meningkat. Selama periode ke-8, awalnya mulai naik tetapi kemudian turun drastis. Akhirnya turun sepanjang periode. Selama periode ke-9, saat itu dimulai, harganya terus turun. Jual 10%, perintah Luo Hua. Di bawah situasi yang tidak menentu ini, Luo Hua tetap mempertahankan perintah yang jelas. Selama situasi berbahaya ia memberikan perintahnya, namun dengan kenaikan harga ia tetap mendapat untung. Selama periode ke-12, harganya terus naik. Dan setelah itu harganya terus naik. Selama seluruh proses ini, Luo Hua mempertahankan posisinya dan terus menjual. Target telah terpenuhi, jual semua barang yang tersisa, perintah Luo Hua. Ya, di tengah situasi yang kacau, Luo Hua berhasil menjual semua barang yang ada di tangannya. 2 tahun menunggu, setengah tahun pengaturan, akhirnya selesai. Luo Hua tersenyum, tidak peduli seberapa banyak harga akan terus berfluktuasi setelahnya, itu tidak berarti apa-apa lagi baginya, target yang dibutuhkannya telah terpenuhi dan itu sudah cukup. Setelah pertukaran terakhir, modal awal sebesar 700 miliar telah membengkak menjadi jumlah yang sangat besar yaitu 4,681 triliun. Itu dapat dianggap 6 kali lipat dari investasi awal. Luo Hua sangat puas. Dengan menggunakan tingkat risiko keamanan yang moderat, hal itu memang memungkinkannya untuk meningkatkan keuntungannya. Namun, tingkat risiko keamanan juga mudah menyebabkan kerugian yang cukup besar, itu seperti pedang bermata dua. Investasi ini, selama 3 periode pertukaran berikutnya, terus naik dan turun. Namun, seluruh pergerakannya terus meningkat secara bertahap, membuat banyak investor menjadi sangat cemas. Ini diikuti oleh penurunan setelahnya, investasi ini terus turun terus-menerus 3 kali lagi yang menyebabkan yang lain membuang semua saham mereka, tetapi tidak ada yang membeli. Bahkan jika Anda ingin menjual sekarang, Anda tidak dapat menjual, semuanya akan macet. Luo Hua mendesah pada situasi tersebut, siapa yang tahu berapa banyak yang telah mengalami kerugian dana yang cukup besar dan terpaksa bunuh diri. Bos memang tangguh. Bos benar-benar tenang. Di dalam ruang kerja, melihat 4 penurunan terus-menerus, semuanya berkeringat dingin. Setiap penurunan turun sebesar 15%, hingga akhirnya hanya mencapai setengah dari harga tertinggi sebelumnya. Dalam 4 pertukaran singkat, atau waktu 2 hari, penurunan gila semacam ini terlalu ekstrim. Ada yang menang, ada yang kalah. Luo Hua menggelengkan kepalanya, mereka yang tahu cara membeli adalah orang yang tangguh, tetapi mereka yang tahu cara menjual adalah pemenang sejati. Begitu Anda mencapai target,
itu sudah cukup baik, jangan terlalu serakah. Dengan uang sebanyak ini, awalnya aku hanya ingin 20% sampai 30% yang tidak akan bisa kami jual. Siapa yang mengira hasilnya lebih baik dari ekspektasiku? Luo Hua memerintahkan, baiklah, dengan ini harganya seharusnya stabil, dalam kategori 1% ini dan berinvestasi 100 miliar, tidak perlu ada tingkat risiko keamanan, dan biasanya harga ini akan tetap turun. Dimengerti, para pekerja di bawahnya segera mulai membangun dan berinvestasi, bahkan jika terus turun mereka terus melakukannya, bahkan jika naik mereka tetap berinvestasi. Apakah itu langkah yang cerdas atau tidak, mereka baru akan tahu setelah seluruh pertukaran selesai. Tenanglah, Luo Hua sangat yakin bahwa dia bisa berhasil. Yang terpenting adalah memiliki keberanian yang kuat. Ini adalah sesuatu yang telah dilatihnya selama bertahun-tahun sebagai pemuda cacat dan depresi. Menangkap peluang sambil tetap tenang, ditambah bakat dan pengetahuan investasi dari bumi, semua ini membuat Luo Hua menjadi pria seperti sekarang. Kakak, aku punya 4,2 triliun di sini. Selama periode pertukaran ke-13, Luo Hua telah mentransfer uang ini ke Luo Feng. Lelang Ganwu biasanya berlangsung sekitar 10 hari, terkadang lebih lama, terkadang lebih pendek. Setiap kelompok yang terdiri dari 1000 item bertahan sekitar 3-6 jam, sementara item itu sendiri tidak mirip satu sama lain. Pada hari ke-10 lelang Ganwu, di aula lelang yang sangat besar, 1.000.000 kursi berukuran besar dengan sejumlah besar penguasa sektor duduk di dalamnya, menatap tuan rumah di tengah. Total 50 kelompok item, 50.000 item, semuanya telah terjual. Orang tua bercangkang kura-kura itu tertawa, saat ini, kita telah mencapai klimaks dari seluruh lelang, 100 item terakhir, setiap item ini unik dan hanya satu dari masing-masing yang tersedia. Mereka biasanya sangat berharga, tetapi tawaran awal mereka semuanya nol. Akhir lelang menandai dimulainya lelang terakhir. 4,2 triliun dolar alam semesta. Di kursi tertentu, Luo Feng yang tidak mencolok memiliki ekspresi sangat terkejut. Luo Hua mengatakan dalam pesannya bahwa ini adalah keuntungannya. Modalnya tidak terpengaruh sama sekali. 10 hari yang lalu adik laki-lakinya tidak menghasilkan banyak. Dalam sekejap, dia sudah menghasilkan sebanyak ini. Luo Feng tercengang. Haha, Luo Feng, adik laki-lakimu benar-benar terampil. Bahkan jika aku yang menangani akun, aku tidak akan sebanding dengannya. Semakin tinggi modalnya, semakin sulit untuk mendapatkannya. Kekuatan yang lebih besar lainnya tidak akan membiarkanmu mengambil sepotong kue. Aku sangat menghormatinya. Babata memuji, dengan lebih dari 4 triliun dolar alam semesta ini, kamu mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari lelang terakhir ini. Item berikutnya adalah awal dari lelang terakhir kita. Untuk dapat memulai kesimpulan kita, item ini jelas merupakan salah satu dari 3 item paling berharga, daun emas dari pohon kelas kuno, teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Pada saat yang sama, gambar daun emas yang tampak normal muncul di layar di sampingnya. Namun, seluruh daun itu tampak memiliki kesan yang aneh. Para petarung di jutaan kursi di seluruh lelang mulai berdiskusi dengan bingung. Apa itu pohon kelas kuno? Apa itu? Tidak tahu. Dari lebih dari 1 juta penguasa sektor yang hadir, pada dasarnya 99,9% dari mereka tidak tahu benda apa ini. Luo Feng juga bingung, Babata, apa ini? Lelang ini pasti bisa melakukannya. Lelang ini jelas merupakan salah satu lelang Ganwu terbaik dalam 10.000 tahun terakhir, desah Babata, daun emas pohon kelas kuno ini, bahkan di alam semesta yang luas, adalah benda yang sangat berharga. Jangan repot-repot bertanya tentangnya sampai Anda mencapai level yang tidak pernah mati, itu terkait dengan banyak masalah yang rumit. Laksanakan perintahku, beritahu cabang investasi kekaisaran untuk memberiku uang sebanyak yang mereka bisa. Di salah satu dari berbagai singgasana dalam pelelangan, seorang pria parubaya berambut panjang dengan bulu mata panjang memberikan perintahnya melalui asisten virtualnya. Oh, daun emas pohon kelas kuno. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk sekadar belajar di alam semesta purba, tetapi siapa sangka aku akan bertemu dengan daun emas itu. Seorang pria gemuk mengenakan baju zirah yang aneh. Saat dia berdiri di sana, sepertinya ada petir yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Dia tampak seperti avatar hukum asal-usul alam semesta itu sendiri. Mereka yang tahu tentang daun emas ini tahu berapa nilainya. Bagi mereka yang tidak tahu, tidak apa-apa. Pihak berwenang telah meminta agar saya tidak membahas secara spesifik,
teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Penawaran dimulai, penawaran awal. 0. Barang pertama dari akhir lelang daun emas pohon kelas kuno, mulai dilelang. 1000 unit elemen campuran. Sebuah angka muncul di kartu dari sejuta penguasa sektor, berbagai orang kaya, dan bahkan makhluk abadi, yang membuat Luo Feng terkesiap. 1000 unit elemen campuran langsung. Jumlah tersebut dapat membeli beberapa ratus buah kehidupan dan sektor bintang kecil. 2000 unit elemen campuran. 2200 unit elemen campuran. 2800 unit elemen campuran. 3300 unit elemen campuran. Harga yang meningkat menyebabkan semua orang membelalakkan mata mereka dengan kagum. Bahkan untuk makhluk yang tidak dapat mati, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tuanku, tidak ada uang tersisa di cadangan kerajaan seluruh kekaisaran, bajingan. Kegelapan dingin saat ini terpancar dari mata seorang pria botak, tampan, dan tinggi saat dia mengutuk. Sampai saat ini, tawaran telah mencapai 5000 unit elemen campuran. Ini terlalu menakjubkan. Luo Feng terkejut. Persyaratan untuk klien bintang 4 adalah 10.000 unit elemen campuran, yang di atas rata-rata untuk makhluk abadi, kata Babata, mereka yang masih menawar mungkin semua makhluk abadi. Luo Feng mengangguk. Kekayaan penguasa sektor Kabu dapat menyaingi makhluk abadi yang miskin, yang sekitar 200 hingga 300 unit elemen campuran. Dan sekarang, tawarannya telah mencapai 5.000 unit elemen campuran. Penguasa sektor hanya bisa menatap harga ini dengan kagum. Barang pertama dan terakhir dari final sangat mahal, Babata memperkenalkan. 8.900 unit elemen campuran. Ada yang lebih tinggi. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu tersenyum sambil berteriak. Harga ini sudah di atas standar yang mereka terima. Jika tidak ada yang menawar di atas standar yang diterima, maka penyelenggara lelang akan mengatur seseorang untuk membeli barang tersebut. 8.950 unit elemen campuran. Tawaran lebih tinggi lagi. 8.960 unit elemen campuran. Harganya naik sedikit setiap kali. Harganya terus naik, tetapi frekuensinya turun sedikit. Semuanya, kita sudah mencapai 8.990 unit elemen campuran, ada yang lebih tinggi. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu melihat sekeliling, hitung mundur dimulai, 10, 9. 3, 2, 1. Selamat kepada pelanggan Bue 52.522, Anda baru saja menerima daun emas yang sangat berharga dari pohon kelas kuno ini. Luo Feng terkejut, bahkan pesawat antariksa balap otomaton kelas E kualitas terbaiknya hanya bernilai sekitar 1.000 hingga 2.000 unit elemen campuran. Harga 8.990 unit elemen campuran ini, cukup untuk membeli 5 atau 6 pesawat antariksa otomaton itu, dan harga itu hanya digunakan untuk membeli daun emas. Saat barang-barang lainnya muncul, Luo Feng menjadi tenang. Sepertinya tidak semua barang ini sangat mahal. Dari 100 barang di final, hanya 2 atau 3 yang sangat mahal. 20 di antaranya agak mahal. Adapun sisanya, mereka hanya bisa dihitung sebagai sangat langka, harganya masih dalam batas kewajaran. $22.000 alam semesta, hitung mundur, 3, 2, 1. Selamat pelanggan YPR 20.445, Anda baru saja menerima kristal Tian Luo ini, item berikutnya ini, bahkan lebih langka daripada yang lainnya. Bahkan dalam pelelangan yang diadakan di berbagai kekaisaran, orang jarang memiliki kesempatan untuk menemukan item ini, kulit seorang anggota klan Mosa. Teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Seketika, lebih dari 1 juta pejuang penguasa sektor di singgasana mereka mulai gempar. Ya, kulit seorang anggota klan Mosa, Anda tidak salah dengar, lelaki tua bercangkang kura-kura itu sangat bersemangat. Sepotong kulit hitam aneh muncul di pajangan di sampingnya. Pada kulitnya terdapat beberapa ukiran berwarna emas gelap. Manusia, monster, semuanya adalah makhluk berjenis daging. Tetapi orang-orang klan Mosa adalah makhluk berjenis energi. Selama inti energi mereka tidak padam, mereka tidak akan mati. Bahkan jika mereka mati, energi orang klan Mosa itu akan menghilang, hanya menyisakan inti energi yang hancur, membunuh mereka saja sudah sangat sulit, tetapi untuk mencoba mendapatkan kulit mereka, bahkan lebih sulit lagi. Sebagai klan yang menghususkan diri dalam pembunuhan, seperti yang disukai oleh ruang itu sendiri, kulit mereka mengandung hukum asal-usul alam semesta ruang.
Saya yakin semua orang mengerti harga kulit ini, sejuta penguasa sektor dalam pelelangan mulai berdiskusi satu sama lain. Luo Feng, yang duduk di salah satu dari banyak tahta, juga bersemangat. Klan Mosa, Luo Feng, ini adalah kulit seorang anggota KLUNMOSHA. Jika kita mengatakan binatang bertanduk emas secara alami berbakat dalam hukum asal-usul alam semesta emas, maka klan Mosa berbakat dalam hukum asal-usul alam semesta ruang. Jika kau menggunakan kulitnya untuk memelihara klon keduamu, ini seperti mimpi yang sempurna, Babata sangat bersemangat. Luo Feng membeku, binatang bertanduk emasnya bisa memiliki total 3 klon. Klon pertama adalah manusia dari bumi, miliknya. Sekarang binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat alam semesta, ia memang bisa memelihara klon keduanya. Karena ia hanya bisa memiliki 3 klon secara total, Luo Feng tidak berani menganggapnya enteng. Jika ia tidak bisa menemukan yang cocok, ia lebih suka menundanya untuk sementara. Klan Mosa, Luo Feng sedikit berharap dan bingung. Ada banyak ras di seluruh alam semesta yang luas. Yang paling kuat adalah yang berjenis daging. Namun, bentuk kehidupan lain tidak bisa diremehkan. Misalnya, ada ras aneh yang bisa hidup selamanya. Ada bentuk kehidupan metalik, bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan jiwa, bentuk kehidupan tumbuhan, Bentuk kehidupan metalik dapat dibagi menjadi 10 juta jenis yang berbeda, dan ada miliaran bentuk kehidupan tumbuhan. Beberapa bentuk kehidupan secara alami disukai oleh alam semesta. Klan Mosa, dari bentuk kehidupan energi adalah salah satu ras paling elit. Ras Mosa memiliki gelar ras pembunuh paling kuat. Satu-satunya titik lemah mereka adalah mereka tumbuh sangat lambat. Namun, begitu mereka tumbuh, mereka akan menjadi salah satu pembunuh yang paling mengerikan. Mereka secara alami berbakat dalam memahami ruang, jadi penampilan mereka sangat aneh dan metode pelarian mereka tidak dapat diprediksi. Luo Feng, dengan klon-klan Mosamu, studimu dalam teknik spasial akan menjadi 2 kali lebih mudah. Babata mengikuti. Luo Feng mengangguk. Ya, dia harus memilih pilihan terbaik untuk 3 klon binatang bertanduk emas. Kulit klan Mosa ini memang pilihan yang cocok. Dan bagian mereka yang paling berharga adalah kulit mereka. Karena mereka adalah bentuk kehidupan energi, tubuh mereka biasanya akan menghilang seperti energi saat mati, hanya menyisakan inti energi yang hancur. Hanya ketika mereka terbunuh dalam keadaan khusus tubuh mereka diawetkan. Jadi kulitnya sangat berharga, oh ya, harga kulit ini cukup tinggi, mungkin setidaknya beberapa ratus unit elemen campuran. Kamu tidak mampu membelinya, kata Babata. Luo Feng terdiam, tidak mampu membeli, pilihan yang bagus untuk klon keduanya, dan dia tidak mampu membeli kulit ini. Sebenarnya aku tidak butuh sebanyak itu, aku hanya butuh sedikit kulit, pikir Luo Feng dalam hati. Namun, dia mengerti bahwa tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memberikan sedikit kulit kepada Luo Feng. Sayangnya, aku harus memberitahu kalian semua bahwa ini bukan kulit anggota klan Mosa yang utuh. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu menunjuk ke pajangan di sampingnya, yang menampilkan kulit hitam dengan ukiran emas gelap yang aneh di atasnya. Kulit ini hanya sebagian kecil dari kulit anggota klan Mosa. Sisanya terkoyak atau hancur selama pertempuran. Wah, apa yang kuharapkan? Mencoba belajar dari ukiran pada kulit itu sudah merupakan tugas yang sangat sulit. 1 dari 10.000 orang pasti sudah kesulitan untuk berhasil. Jika kamu bisa memicu beberapa pikiran, itu sudah cukup baik. Adapun sepotong kulit yang tidak lengkap, pada dasarnya tidak ada peluang untuk berhasil, bersemangat tanpa alasan. Diskusi merajalela di seluruh pelelangan. Perbedaan antara bagian kulit yang lengkap dan bagian yang tidak lengkap sebesar langit dan bumi. Ini mengecewakan banyak orang di sini, tetapi seorang pemuda sangat bersemangat. Tidak lengkap, semakin tidak lengkap semakin baik, semakin banyak semakin baik. Mata Luo Feng berbinar, Babata mengikuti. Luo Feng, harga bagian yang tidak lengkap jauh lebih rendah daripada bagian yang lengkap. Menurut perkiraanku, kamu seharusnya bisa mendapatkannya dengan 2 atau 3 unit elemen campuran. Namun, jika ada makhluk abadi yang menginginkannya dan mengajukan penawaran secara acak, harganya bisa naik hingga 10 unit elemen campuran, bahkan bisa lebih tinggi. Luo Feng terdiam. Dari sekitar 1 juta peserta, memang ada beberapa makhluk abadi. Jika ada makhluk abadi yang menginginkannya, harganya bisa melambung tinggi. Bagi makhluk abadi, 10 unit elemen campuran memang bukan jumlah yang terlalu besar. Mereka mungkin tidak akan memperebutkannya,
pikir Luo Feng dalam hati. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Kebanyakan makhluk abadi tidak akan bertarung hanya karena ukiran yang tidak lengkap, tetapi salah satu dari mereka mungkin saja melakukannya, kata Babata. Luo Feng menggertakkan giginya, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, dan juga menyerahkannya pada takdir. Kulit anggota klan Mosa ini jelas merupakan pilihan yang sangat cocok untuk klon keduanya, sebagai salah satu bentuk kehidupan energi puncak dan pembunuh terkuat. Meskipun sedikit lebih rendah dari binatang bertanduk emas, kulitnya tidak jauh lebih rendah. Bahkan seluruh kekayaan penguasa sektor tidak mampu membeli kulitnya, yang merupakan bukti nilainya. Meskipun sangat sulit untuk mempelajari sesuatu dari ukiran pada kulit anggota klan Mosa, masih ada peluang. Selain itu, kulit anggota klan Mosa sangat langka, jumlah anggota klan Mosa sangat sedikit, jadi kulit ini jelas merupakan salah satu barang koleksi yang paling berharga. Nilainya untuk tujuan koleksi saja sudah cukup tinggi, kata lelaki tua bercangkang kura-kura itu dengan keras, yang membuat Luo Feng menggertakkan giginya. Baiklah, mari kita mulai penawarannya. Penawaran awal juga 0, satu elemen campuran. Penawaran pertama muncul di kartu lelang semua orang. Lelang kulit anggota klan Mosa, dimulai.